Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ilma Yurdianti, mahasiswa S1 Teknik Informatika UNESA, RPL Magetan. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan praktikum dari jaringan komputer tentang dynamic routing. Pertama-tama, kita lihat dahulu dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Atau dengan singkatnya yaitu dengan dynamic routing, tabel routing akan disetting secara otomatis dari perubahan jaringan yang ada. Di sini ada macam-macam dari routing dinamik, yaitu ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, BGP. Dan untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan RIP, Dynamic Routing RIP atau Routing Information Protocol, yaitu sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Di sini kita akan menggunakan RIP yang version 2, karena yang version 2 yaitu classless routing protocol, yaitu mengirimkan subnet mask pada update-update cara kerja routing statik. Sedangkan RIP versi pertama yaitu classful routing protocol tidak menggunakan subnet mask pada update. Kita percobaan yaitu skenario yang pertama. Di sini kita setting terlebih dahulu beberapa routernya. Sudah di setting IP, gateway, dan tentunya setelah itu kita akan mengisikan router RIP setiap routing seperti ini. Jadi untuk router pertama ada 12.0.0.0 ini 12.0.0.0 13.0.0.0 192.168.1.0. Setelah itu untuk router kedua yaitu 12.0.0.0 23.0.0.0 192.168.1 hampir sama ya untuk router 2. Router 2 yang bagian RIP 12.23.192. Setelah itu untuk router 3 ada 4 yaitu 13.0.0.0 23.0.0.0 33.0.0.0 43.0.0.0. 3 kita lihat yang RIP 13.0.0.0 23.0.0 33.0.0 43.0. Di sini yang statik sudah kosong ya, tidak ada. Jadi tidak ada routing statik, hanya routing RIP saja. Setelah itu yang ketiga yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No Auto Summary version 2. CLI hide dulu. No spasi Auto Summary, kita tap aja. Setelah itu version 2. Ya. Ini juga. No Auto Summary version 2. Ya. Kita juga CLI No Auto Summary version 2. Sudah. Setelah itu kita akan ini
Supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router dengan masuk menu tab config, global, settings, save. Router pertama, config, global, setting, save. Save. Lagi, router kedua, config, global, setting, save. Yang ketiga, config, global, setting, save. Sudah. Yang setelah itu, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi set, maka tekan tombol restart di sini. Itu kita restart. Yes. Lalu kita tunggu sampai jaringannya up semua. Nah, ini sudah hijau, sudah up semua ya. Setelah itu, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route. Di sini harusnya seperti gambar ada RR ini, R itu RIP, RIP, RIP. Kita lihat dulu di router pertama, CLI. Show IP route. Show IP route. RR. Nah, di sini ada RRR. Dia masuk ke sini via ini sudah terisi. Juga ini yang router 2, kita lihat dulu show IP route. Di sini ada dia ke 33, lihatnya via 2 juga ke sini, ke sini. Oke, ke router 3 kita cek show IP route. Ini RRR. Pertama, kedua, ketiga. Sudah, setelah itu kita pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario berikut dengan Edilfilter IP versi 4 ICMP. PC1 ke PC2. Kita simulation, retail simulation, show all atau show none, Edilfilter ICMP. Kita ke real time dulu, PC1 ke PC2. Successful ya, dia successful. Kita delete, lalu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Simulation lagi. Kita next. Bisa. Oke, ini successful juga. PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita progress. Oke, successful. Setelah itu PC1 ke server 2. Lewat router, lewatnya situ lah, situ. Server 2.
PC1, oke, successful juga. Setelah itu PC3 ke PC1, kita ke mode real time dulu. PC3, PC1, baru ke simulation. Nah, dia kembali. Oke, successful juga. Lalu ke PC3, PC2, PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Tuh, router PC2, balik lagi. Nah, successful juga. Jadi dynamic routing itu sangat mudah ya. PC3 ke PC2 sudah, PC3 ke server 1 dan server 2. PC3 ke maaf, ke server 1. Ini sudah successful ya di mode real time ya. Dia jalannya ke situ lewatnya. Oke, kita delete dulu, lalu ke dari PC1 ke server 2. Ini udah successful ini. Dia udah nyambung semua ini. Oke, kita lihat lagi. Mana lagi? Server 1 ke server 2. Server 1. Oh, ini mah masih satu apa ya? Satu router. Successful juga. Server 1 ke PC1, PC2 dan PC3. Server 1 ke PC1, router balik sini, kita balikkan. Udah. PC2, oke. PC3, balik lagi. Oke, sudah semuanya successful semuanya. Setelah selesai membuat simulasi, maka kembalikan mode ke real time, lalu coba melakukan tracing dengan arah seperti arahan seperti 6.3. Kita reset dulu. Mode real time, lalu ke command prompt. Nih, dia lewatnya ini 62, dia ke rute ini, baru ke ini, ke sini. Satu contoh saja, bisa kali ya. Atau kita bisa tracer juga ke mana? Dari PC1 ke PC3. Tracer 92, 168, 1.253. Dia masuk ke sini gateway-nya, terus dia lewatnya sini, baru ke PC3. Yang terakhir, buat skenario jalur routing R1, R3, jalurnya putus untuk mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Misalnya itu kemudian tunggu.
Anggap aja dia serial 2 putus op, dia op. Dia merah itu op, anggap aja ini putus. Lalu jalankan poin 7 kembali. Kita poin 7 terutama ke server ya, karena ini jalurnya ke server. Coba ya, kita mode simulation ICMP. Karena di sini putus, kira-kira dia akan berubah nggak? Dia jadi sisi 1 ke sisi 3. Oke. Nah, ya, itulah table routing dinamik. Dia akan mencari jalan menuju ke server 1 karena dia akan berubah otomatis sehubungan dengan keadaan jaringan tersebut. Jadi tetap dia bisa PC1 bisa menghubungi server 1 dengan jalur lain. Baik, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.